Gulung tikar. Gulung tikar ya tikarnya digulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian yang baru saja bergabung, selamat datang di channel YouTube saya. Channel yang kurang terkenal karena membahas hal-hal yang tidak populer. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Ketika kalian mencari kata kunci ini, berarti kalian sudah masuk di semester 2. Selamat datang semester 2. Apa kabar nilai rapot kalian? Semoga memuaskan ya. Nah, di semester 2 ini kemungkinan ada beberapa di antara kalian yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi ada juga yang mungkin masih tetap mempertahankan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Entah kalian yang tatap muka maupun PJJ, saya akan dengan setia membuatkan video pembelajaran untuk kalian. Makanya simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung saya dengan tekan tombol subscribe. Nah, sebelum ke materi, saya ingatkan silakan ambil buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Nah, langsung saja ya, kita akan belajar mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Ada kata penting di video ini, yakni fiksi. Kata yang akan sering kita sebut. Fiksi artinya apa sih? Fiksi adalah cerita rekaan, benar. Jika digabungkan dengan buku, berarti pengertian buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, benar. Isi dari buku fiksi ini bersifat imajinatif. Jadi, penulis bebas untuk mengeluarkan daya imajinasinya atau daya hayalnya ke dalam tulisan. Buku fiksi ini tidak perlu adanya pengamatan ataupun penelitian dalam penyusunannya, karena buku ini sifatnya tidak nyata. Begitu ya. Berbanding terbalik dengan buku fiksi, pengertian dari buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Isi dalam buku non-fiksi adalah informasi yang dapat diambil oleh pembaca. Penyusunan buku non-fiksi ini harus melalui tahap pengamatan maupun penelitian agar isinya dapat dipertanggungjawabkan dan juga disertakan data-datanya. Nah, buku non-fiksi ini bisa dijadikan bahan referensi bagi pembaca. Mudah kan pengertiannya? Ya, itu merupakan sedikit pengertian dari buku fiksi maupun buku non-fiksi. Kita akan melanjutkan ke ciri-ciri dari buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Ciri-ciri dari buku fiksi terlebih dahulu, yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa dan majas. Di dalam buku fiksi ini diperbolehkan untuk menggunakan gaya bahasa maupun majas ataupun perumpamaan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Konotatif apa ya? Nah, kita akan membahasnya nanti setelah ini. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Itu merupakan ciri dari buku fiksi. Perhatikan selanjutnya ciri dari buku non-fiksi. Ciri dari buku non-fiksi yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa formal. Tentu berbeda ya dengan ciri dari buku fiksi tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kata-kata bersifat
denotatif. Tadi ada konotatif, sekarang ada denotatif. Apa sih ini? Yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Dan yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Jelas berbeda ya antara ciri dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, dari ciri ini dapat kita tarik perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, buku non-fiksi sifatnya adalah nyata karena berisi kenyataan yang didapatkan melalui proses pengamatan ataupun percobaan. Sementara itu, buku fiksi sifatnya hayalan atau rekaan belaka. Begitu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya, buku non-fiksi berisi informasi yang dapat diambil atau digunakan oleh pembaca untuk menambahkan wawasan. Kemudian sementara buku fiksi berisi cerita hayalan atau imajinatif yang fungsinya untuk menghibur pembaca. Kemudian perbedaan yang ketiga berdasarkan bahasanya. Bahasa di dalam buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif berarti kata-kata yang digunakan adalah kata yang bermakna sebenarnya. Sementara itu, di dalam buku fiksi menggunakan bahasa konotatif. Bahasa konotatif adalah bahasa yang tidak sebenarnya, memiliki makna lain ya. Atau bisa disebut dengan kata kias, kata yang tidak sebenarnya. Misalnya kata-kata kias di dalam bahasa Indonesia. Mungkin sudah banyak yang muncul ya. Apakah ada yang tahu makna-makna dari kata-kata ini? Makna dari kata meja hijau berarti mejanya berwarna hijau. Bukan, itu kalau kata denotatif. Kalau kata konotatif, meja hijau berarti pengadilan. Kemudian kata kedua, gulung tikar. Gulung tikar ya tikarnya digulung. Bukan, gulung tikar maknanya bangkrut. Kemudian si jago merah artinya api, benar. Buah tangan artinya oleh-oleh, benar. Buah bibir artinya menjadi bahan pembicaraan. Kalau tangan kanan, ini tangan kanan? Bukan. Kalau kata konotatifnya adalah tangan kanan, artinya atau maknanya adalah orang kepercayaan. Ya, mudah kan? Sampai di sini semoga kalian masih fokus ya. Kita akan lanjut ke jenis-jenis dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Jenisnya tentu berbeda antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi jenisnya antara lain ada novel, cerpen, drama, puisi, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi jenisnya ada buku non-fiksi pengetahuan, buku non-fiksi keterampilan, dan buku non-fiksi kepribadian. Seperti itu. Nah, ini tadi materi kita tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Mudah kan? Insya Allah mudah, asal kalian mau belajar. Tidak ada hal sulit kalau kalian mau berusaha dan terus belajar. Nah, sekian dulu ya materi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian jangan kemana-mana. Kalian tidak usah keluar kalau tidak penting-penting banget. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!